Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riau Sujarwani selaku dosen mata kuliah Asas Manajemen Universitas Tisipol Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Yang saya hormati tentu saja teman-teman semua yang sedang menyaksikan saya di video ini. Salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hinayahnya lah kita dapat berkumpul pada ruang Zoom ini dengan kesehatan yang sangat sehat. Tak lupa pula salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita telah dibawanya dari zaman yang penuh kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Baiklah, sebelum kita mulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denis Victoriandi dengan NIM 211030116. Prodi saya Sosiologi Karyawan. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan, memberikan presentasi asas manajemen dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir yang terdiri dari 6 pertemuan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama ya. Oke, materinya ada di sini. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu ialah pengertian manajemen. Oke, pertemuan pertama ya. Manajemen memiliki arti mengendalikan, menangani, atau mengelola. Ini menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, pengelolaan, pengendalian, penanganan, managing, perlakuan secara terampil. Dan juga nomor 3, gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan rumah tangga, suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwasannya pengertian manajemen adalah memanage, mengontrol, mengatur, dan mengelola. Baik, seperti itu. Next. Perkembangan generasi manajemen. Yang pertama ada generasi pertama dan ada generasi kedua. Jungle management yang pertama. Pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri, pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama-sama orang yang saling bekerja sama. Generasi kedua, manajemen by direction. Manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor, 1856 sampai dengan 1915. Bapak manajemen ilmiah. Cirinya penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan. Sering disertai penggunaan paksaan, mulai berkembang teori-teori kepemimpinan. Dinamakan management by direction, prinsip doing things work by the other people. Next, ada generasi ketiga. Generasi ketiga itu management by targeting or management by objective. Di sini anggota organisasi diberikan kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif untuk mencapai tujuan. Pelopornya adalah Peter F. Drucker. Dia mengutamakan nilai produktivitas di generasi ketiga ini. Lalu lanjut ke generasi keempat, Value Creative Management. Pelopornya adalah Brian L. Joyner. Ciri utama memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah, serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan Joyner Triangle. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan. Berarti pada generasi keempat ini lebih berorientasi kepada hasil dan kepuasan pelanggan. Pokoknya yang diutamakan adalah kepuasan pelanggan. Oke, next slide. Ada generasi kelima, Knowledge and Human Networking Management. Pelopornya adalah Charles M. Savage, bukunya tentang Fifth Generation Management, Integrating Enterprise Through Human Networking, 1990, mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu. Ciri utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi. Di sini kita bisa melihat contohnya seperti birokrasi yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena birokrasi Indonesia tentu saja dijalankan oleh anggota-anggota. Jikalau tidak ada anggota-anggota tersebut, maka birokrasi tidak dapat berjalan. Oke, next di sini ada fungsi manajemen. Yang
pertama ada fungsi-fungsi organik. Mutlak dijalankan oleh manajemen. Bila tidak atau tidak mampu, lambat atau cepat organisasi mati. Oke, ini kita singkat saja. Kita langsung ke menurut Henry Fayol ya. Planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, commanding, pemberian komando, controlling, pengawasan. Kalau untuk Loder M. Gulick, planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, staffing, pengadaan pegawai, direction, pemberian, bimbingan, coordination, koordinasian, reporting, pelaporan, dan budgeting, penganggaran. Dan ada juga teman-teman yang lain, John D. Maillet, Harold Counts, and Cyril O'Donnell, George R. Terry, yang dimana sebenarnya sama saja memiliki prinsipnya. Namun, di masing-masing ahli memiliki prinsip yang berbeda. Seperti Ladder tadi, dia ada 7 poin, dan Henry Fayol ada 4. John D. Maillet ada 2 poin, direction, pemberian bimbingan, dan facilitating, memfasilitasi. Kalau untuk Harold, kayaknya sama seperti Ladder M. Gulick, namun dia tidak ada reporting and budgeting. Demikian juga untuk George R. Terry, dia itu sama seperti Henry Fayol, namun perbedaannya si George R. Terry tidak ada commanding, pemberian komando, melainkan dia menggantikan dengan actuating, penggerakan. Next slide. Yang kedua, fungsi-fungsi pelengkap tidak mutlak sebaiknya dilaksanakan, karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha, pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Contohnya budaya organisasi, tata ruang kantor, dan lain-lain. Oke, kita lanjut masuk ke prinsip-prinsip manajemen. Ada 6 prinsip. Oh, bukan, ada 15 bahkan. 15 prinsip. Yang pertama ada division of work, authority and responsibility, disiplin. Oh, saya lupa mengucapkan Indonesianya. Yang pertama, division of work, pembagian pekerjaan, authority and responsibility, kewenangan dan tanggung jawab. Disiplin adalah disiplin, unity of command, kesatuan perintah, unity of direction, kesatuan arah, subordination of individual interest to general interest, kepentingan umum di atas kepentingan individu. Next, remuneration of personnel, gaji atau upah atau penghasilan, centralization, sentralisasi, scalar change, jenjang hierarki, order, ketertiban, equity, keadilan, stability of turnover of personnel, stabilitas jabatan pegawai, kepastian, kestabilan dalam bekerja, inisiasi prakarsa, and then yang terakhir spirit the corps, kesetia kawanan. Nah, ke-15 poin ini adalah prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip yang dimana ketika kita mau memanage sebuah organization, kita harus memegang prinsip ini agar organisasi yang kita manage itu dapat berjalan dengan lancar. Oke, sekian pertemuan 1, kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu unsur-unsur manajemen. Wow, unsur-unsur manajemen terdapat 6 ya. Kita bisa lihat di slide-nya. Yang pertama manusia. Ya, manusia sangatlah tentu menjadi unsur manajemen nomor 1. Karena manusia yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut, money, uang, anggaran, budgeting. Oke? Uang penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. Yang ketiga, machines atau alat-alat. Peran mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah tercapainya tujuan manusia. Nah, ini sebenarnya sama perannya seperti manusia, namun perbedaannya mengapa machines ini masuk ke dalam unsur-unsur manajemen, karena dia itu untuk mendongkrak kerjanya manusia agar pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi target sesuai dengan schedule lah, sesuai dengan target yang telah ditentukan. Jadi berapa total produksinya akan segera cepat tercapai jikalau dibantu oleh machines tadi alat-alat. Lanjut keempat, metode cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima, materials, bahan-bahan atau perlengkapan atau bahan mentah. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Mengurus material di sini seperti kita mengurus material mentah atau matang untuk membuat sebuah produksi, entah itu memproduksi alat dapur, memproduksi makanan, dan lain-lain. 6. Market, pasar. Poin yang paling penting dalam pengorganisasian, manajemen, unsur-unsur manajemen.
Fungsi pasar penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Oke, ini adalah teori-teori manajemen yang disampaikan oleh beberapa ahli. Ada teori insentif 1903, scientific management, ada teori hubungan manusia, human relation tahun 1930, dan behavior science, teori perilaku 1950. Kalau untuk scientific management ini pada intinya fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Otomatis dia banyak sekali menggunakan mesin. Karena mesin dapat menunjang produktivitas sebuah organisasi. Ini banyak kita temukan juga ya pada saat ini ya. Banyak sekali kita temukan, banyak sekali pabrik-pabrik yang sudah menggunakan mesin untuk sebagai penunjang produktivitas mereka. Yang kedua, teori hubungan manusia, human relation. Tokoh ada Follett, Mayo, Reutersberger, sanggahan teori finansial untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Lanjut, behavior science, teori perilaku. Tokohnya Chester I. Barnard dan Herbert Simon, gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia. Psychology, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal. Ya, yang pada saat ini banyak ditemukan, bukan banyak lagi, emang kebanyakan organisasi yang memanage organisasi dengan menggunakan behavior science. Oke, lanjut pertemuan 3, perencanaan atau planning. Oke. Apa sih itu perencanaan atau planning? Oke, arti perencanaan. Bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan antara lain. Ini pengertian menurut beberapa ahli ya. Kita fokus kepada 3 ahli saja. Yang di sini ada W.H. Newman. Perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Yang kedua, Louis A. Allen. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga ada H. Coons and O'Donnell. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan berbagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Ini ada satu lagi nih kita sebutkan, ahli dari Indonesia. Son dan Pesiagian. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang dikenal administrative planning, seluruh unit, atau managerial planning, departmental and operational. Kesimpulannya, perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Next slide. Fungsi perencanaan. Ada 7 fungsi. Yang pertama, interpretasi, dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum. General policy, dari bentuk kerjasama manajemen. Yang kedua, forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. 3, koordinasi, sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. 4, ekonomis, mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima, pedoman. Jadi, pedoman, patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan dimaksud. Yang keenam, kepastian, menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti. Tidak mencoba-coba. Yang ketujuh, preventive control, alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Next, prinsip atau asas perencanaan. Ada 8, contributor, membantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua, primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga, pervasivitas, mencakupi seluruh kegiatan manajemen, menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat, alternatif, adanya alternatif atau pilihan, bahan, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Yang kelima, efisiensi, nilai efisiensi, penghematan, dan kerapian. Yang keenam, limiting factor, faktor yang urgen, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Strategik, punya siasat atau strategi agar diterima atasan masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan. Next, macam perencanaan. Dia ada step by step-nya di sini ya, teman-teman. Dari pertama penggunaannya, prosesnya, jangka waktu, wilayah atau tempat pelaksanaan, materi atau objek, yang terakhir segi umum dan khusus. Kita mulai dari penggunaan.
single use plan sekali pakai, atau menggunakan repeat plan atau standing plan berulang atau tetap. Lanjut ke prosesnya. Policy planning, program planning, operational planning. Ini adalah contoh-contohnya ya teman-teman. Contoh-contoh dan macam-macam perencanaannya. Yang ketiga jangka waktu, ada long range planning, intermediate planning, ada short range planning. Itu di antara 5-25 tahun, 1-5 tahun, atau 1 tahun. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan metode yang mana saja dari penggunaan proses jangka waktunya. Wilayah atau tempat pelaksanaannya ada rural planning, city planning, regional planning, atau national planning. Tergantung dari apa yang akan kita produksi, apa yang akan kita jual, apa yang akan kita sajikan. Next, dari materi objeknya, personal planning, financial planning, industrial planning, educational planning, socio-economic planning. Yang keenam, general plans, rencana umum, special plans, rencana khusus, overall planning, perencanaan pola kerja umum, network planning, perencanaan jaringan kerja. Ada sumber perencanaan juga, ada pembuat perencanaan juga. Lanjut. Tindakan langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, menentukan masalah tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklarifikasi informasi yang sudah terkumpul. Yang keempat, melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana. Yang kelima, menetapkan planning alternatif. Yang keenam, memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Yang ketujuh, membuat sintesis. Yang delapan, mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Yang kesembilan, mengadakan evaluasi atau penilaian. Perencanaan yang baik. Oke, yang pertama, mengetahui sifat, ciri, prinsip rencana yang baik. Sebagai berikut, mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan, disertai perincian yang teliti, tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan, bersifat sederhana, luwes. Dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan risiko. Next, bersifat praktik atau pragmatis merupakan forecasting. Dua, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman semua memandang proses perencanaan itu sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Jadi di sini kita bisa memetakan nih kira-kira apa sih tujuan yang akan kita lakukan, ambil, kapan tepatnya. Manajemen ini akan dilaksanakan, organisasi ini akan kita lanjutkan, akan kita mulai. Bagaimana caranya? Siapakah yang melaksanakannya? Di mana tempat itu akan kita laksanakan? Dan mengapa hal itu harus kita kerjakan? Jika misalnya kawan-kawan sudah bisa merefleksikan pertanyaan tersebut, ya otomatis, bukan otomatis, ya insya Allah, apapun yang teman-teman buat, apapun yang teman-teman manage itu akan tercapai dengan sesuai dengan tujuan. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah, scientific techniques of problem solving. Melalui langkah yang pertama, mengetahui sifat hakikat masalah yang dihadapi, mengumpulkan data, menganalisa data-data, menentukan beberapa alternatif, memilih cara yang terbaik, pelaksanaan, dan penilaian hasil. Oke, kita sudah masuk ke pertemuan keempat, pengorganisasian atau organizing. Apa sih arti organisasi? Menurut James Dimony, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Untuk George R. Terry, dia mengartikan organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Staf dosen Balai Pembinaan Administrasi UGM, menurut beliau, organisasi adalah suatu sistem kerjasama daripada sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Profesor Dr. Sondang Siagian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang lain yang disebut bawahan. Jadi di sini menurut Profesor Dr. Sondang Siagian, hierarki sangatlah penting dalam sebuah organisasi dalam tercapainya sebuah organisasi yang tepat sasaran. Hakikat organisasi. Sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi sebagai wadah relatif statis, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan.
Yang kedua, organisasi sebagai proses dinamis, interaction antara orang-orang di dalam organisasi, formal maupun informal. Unsur organisasi ada 3, kelompok orang, kerjasama, dan tujuan bersama. Fungsi organisasi yang pertama mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga, mencegah kesimpangsiuran kerja. Yang keempat, menentukan pedoman-pedoman kerja. Ya, saya sangat setuju dengan fungsi ini, terutama yang poin nomor 2, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Ya, otomatis di sini kita dapat mengartikan bahwasannya fungsi organisasi adalah melapangkan lapangan kerja. Prinsip organisasi, ada 12 prinsip organisasi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, kesatuan arah. Ketiga, kesatuan perintah. Keempat, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang. Yang kelima, pembagian tugas, bagian kerja, departementasi. Makanya di dalam organisasi itu pasti memiliki tupoksinya masing-masing dalam mencapai sebuah tujuan organisasi tersebut. Lanjut nomor 6, struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. Yang ketujuh, pola dasar organisasi harus relatif permanen. Adanya jaminan jabatan. Balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus timpal dengan jasa yang diberikan. Lanjut, penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Ini sangat penting. Terkadang ada juga beberapa kasus di sebuah organisasi, orang yang memiliki ruang, yang memiliki kemampuan di bidang itu, tapi diletakkan di bidang lain. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya itu, dampaknya itu besar sekali, kawan-kawan. Di antara lain itu dapat gimana ya? Memperlambat tujuan organisasi tersebut dan tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu manajemen antar orang ke orang dengan tupoksinya itu sangat penting. Yang ke-11, batas kemampuan pengawasan. Ke-12, koordinasi. Lanjut, ada bentuk organisasi. Lini garis atau line organization. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif, chief eksekutif, dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Ciri-cirinya, organisasinya kecil, jumlah pegawainya sedikit. Pemilik biasanya menjadi pemimpin tertinggi dalam organisasi. Hubungan kerja bersifat langsung, face-to-face relationship, spesialisasi yang dibutuhkan terendah. Anggota organisasi saling kenal mengenal. Tujuan sederhana, alat-alat sederhana, struktur organisasi sederhana. Produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam, masih satu aja. Adapun jenisnya tidak banyak. Contoh kalau makanan keripik, itu cuma keripik aja, seperti itu. Pimpinan organisasi seorang tunggal, garis komando ke bawah kuat. Yang kedua ada organisasi staff organization. Adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Yang ketiga, organisasi lini garis dan staff, line and staff organization. Suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah, atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Ciri-cirinya tidak terlalu menekankan pada hierarki struktural, lebih banyak didasarkan kepada sifat dan macam fungsi yang perlu dijalankan. Yang keempat, organisasi tipe panitia. Committee type of organization adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan terbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu forum dan menjadi tanggung jawab bersama-sama. Sifat atau ciri-cirinya, pemimpin dan pelaksana dibentuk dalam kelompok-kelompok yang bersifat panitia. Yang kedua, tugas kepemimpinan dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok orang. Yang ketiga, semua anggota pimpinan mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab yang sama. Keempat, para pelaksana dikelompokkan menurut tugas yang harus dilakukan dalam bentuk task force. Ada bentuk lain dari organisasi menurut The Lying Jai. Jumlah orang yang memegang pimpinan, bentuk tunggal dipimpin satu orang, bentuk komisi dipimpin oleh lebih dari satu orang, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja pada kesatuan dalam organisasi. Bentuk lurus, bentuk fungsional, bentuk lurus dan fungsional. Bagan organisasi menurut Henry G. Hedges, piramid, horizontal, vertikal, lingkaran, atau lukisan. Next. Masing-masing bagan kecuali bentuk lukisan dapat dibedakan menurut isi sebagai berikut. Yang pertama struktural, kedua fungsional, ketiga jabatan, dan terakhir nama. Oke, kita ke pertemuan 5, penggerakan actuating.
Menurut George R. Terry, menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan pada pola organisasi. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Mr. S. Prajudi Atmo Subirjo, pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, Profesor Dr. H. Arifin Abdurrahman MPA, kegiatan manajemen untuk membuat orang-orang lain suka dan dapat bekerja. Istilah penggerakan. Terdapat beberapa terminologi penggerakan dalam bahasa asing, antara lain actuating, direction, commanding, motivating, staffing, and leading. Ini udah pernah kita bahas di pertemuan keberapa ya? Pertemuan ketiga kalau nggak salah. Lanjut, ada teori kebutuhan. Kebutuhan adalah suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada di dalam diri. Teori tingkat kebutuhan, ada hierarchy of needs oleh Abraham Maslow, ada 5 tingkatannya itu. Kebutuhan fisiologis 85%, sangat banyak ya di antara yang lain-lainnya. Kebutuhan fisiologis ini meliputi kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan fisik, bernafas, seksual. Yang kedua, kebutuhan rasa aman 70%, kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup. Ketiga, kebutuhan untuk merasa memiliki 50%, kebutuhan untuk diterima oleh sekelompok oleh kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan kebutuhan untuk mencintai serta dicintai. Kebutuhan akan harga diri 40%, kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh orang lain. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri 10%, kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, skill, dan potensi, kebutuhan untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide, memberi penilaian dan kriteria terhadap sesuatu. Jadi itu adalah persentase teori tingkat kebutuhan menurut Abraham Maslow. Ini juga nih teori kebutuhan manusia oleh David McClellan. Ada 3. Yang pertama, need for achievement, kebutuhan untuk berprestasi, yaitu kebutuhan untuk berprestasi yang merupakan refleksi dari dorongan akan tanggung jawab untuk memecahkan masalah. Yang kedua, need for affiliation, kebutuhan untuk berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk berafiliasi yang merupakan dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain, berada bersama orang lain, tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Yang ketiga, need of power, kebutuhan untuk berkuasa, yaitu kebutuhan untuk berkekuasaan yang merupakan refleksi dari dorongan untuk mencapai otoritas, untuk memiliki pengaruh terhadap orang lain. Next, teori ERG, Existence, Relatedness, Growth oleh Alverter. Existence needs yang pertama, kebutuhan ini berhubungan dengan fisik dari eksistensi pegawai seperti makan, minum, pakaian, bernafas, gaji, keamanan, kondisi kerja, fringe benefits. Yang kedua, relatedness needs, kebutuhan interpersonal, yaitu kebutuhan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Ketiga, growth needs, kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan pribadi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan dan kecakapan pegawai. Nah, ini ada teori X dan Y oleh Douglas McGregor, yaitu adalah 2 pendekatan mengenai tingkah laku dengan menggunakan asumsi-asumsi mengenai sifat manusia. Kalau teori X itu memiliki asumsi manusia nggak senang bekerja, menghindar, dan juga manusia ini kalau bekerja harus diawasi, tidak memiliki ambisi, harus di-skat, harus di-push terus biar bekerja. Dan juga untuk motivasinya di teori X ini sangat rendah motivasi manusia tersebut. Lanjut ke teori Y dengan asumsi bahwa pekerjaan itu adalah kodrat manusia, adalah kewajiban kita dalam bekerja. Dan manusia itu mengawasi dan mengarahkan diri sendiri untuk mencapai tujuan organisasi karena sudah memiliki keterikatan dan merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan organisasi tersebut. Dan motivasi terhadap Y ini tidak hanya pada lower need, tetapi juga pada higher need. Oke, teknik penggerakan itu ada 10. Yang pertama, tujuannya, jelaskan tujuannya kepada orang tersebut. Yang kedua, menyadarkan orang tersebut bahwasannya ini loh tujuan kita, ini loh pentingnya tujuan kita, dan usahakan bahwasannya orang itu memahami dengan baik. Yang ketiga, filsafat dari pimpinan, dan jangan lupa untuk menjadikan diri pimpinan itu sebagai role model. Harus memiliki role model dalam sebuah organisasi biar teori penggerakan ini akan berjalan dengan baik. Habis itu juga jelaskan kebijakan-kebijakan kita. Jelaskan struktur organisasi dan pahamkan kepada mereka. Yang keenam, peranan apa yang dijalankan oleh setiap orang, tupoksi. Yang ketujuh, push, bahwasannya kerjasama adalah kunci dalam kesuksesan. 8, perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. 9, berikan penghargaan. Yang 10, yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Oke, ini adalah pertemuan terakhir, pertemuan 6. Pengawasan controlling.
Menurut George Orteri lagi kembali, proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan. Menilai pelaksanaan dan bila mana perlu, mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Menurut Dr. Adas M. Manulang, suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semua. Menurut Profesor Dr. Sondang Siagian, proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran pengawasan, bahwa melalui pengawasan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Kedua, bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan serta pengalamannya, dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis. Selanjutnya, bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. Yang selanjutnya, bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. Selanjutnya, bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes and dislikes. Bahwa tidak tercapai penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, kedudukan maupun dan terutama keuangan. Sifat pengawasan itu adalah fact finding, menemukan fakta, preventif, mencegah masa sekarang. Pengawasan sangat perlu ya guys, sangat perlu sekali dalam struktur organisasi, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah bentuk organisasi lah ya intinya. Karena kalau tidak ada pengawasan, dari struktur terbawah sampai dengan struktur teratas itu tidak bakal ada manajemen yang baik. Dan masing-masing memiliki egosentrisme masing-masing dan tidak tercapainya tujuan sebuah organisasi tersebut. Lanjut, sebagai alat mempermudah tercapainya tujuan, efisien, menemukan apa yang tidak betul, bukan siapa yang salah, bersifat membimbing. Teknik pengawasan itu ada dua, pengawasan langsung, direct control, dan pengawasan tidak langsung, indirect control. Yang direct control, apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, on the spot report. Yang indirect control, pengawasan dari jarak jauh dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk tertulis dan lisan. Dewasa ini kebanyakan di setiap organisasi, mau organisasi pemerintahan ataupun non-pemerintahan, karena juga kita sedang dihadapkan oleh pandemi COVID, semua teknik pengawasan itu rata-rata dan kebanyakan itu indirect control, dari jauh, memantau, controlling, memberikan laporan apa saja yang sudah diberikan, laporan apa saja yang harus dipenuhkan, apa saja laporannya, dikumpulkan, dan juga pemeriksaan langsung melalui via Zoom. Metode pengawasan, observasi langsung, metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua, metode statistik, pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis. Ketiga, metode laporan, pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, kekeliruan, dan penyalahgunaan dari laporan diterima. Fungsi pengawasan adalah mencegah penyimpangan, memperbaiki kesalahan atau kelemahan, menindak penyalahgunaan atau penyelewengan, mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, mempertebal rasa tanggung jawab, dan terakhir mendidik pegawai atau pelaksana. Proses pengawasan. Yang pertama, menetapkan dasar standar pengawasan yang hendak dicapai, diharapkan, dituju, atau dicita-citakan. Kita tentukan dulu dasarnya apa. Yang kedua, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai. Yang ketiga, membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar yang telah ditetapkan tadi yang di awal. Selanjutnya, memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan tindakan koreksi. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, sekian presentasi asas manajemen saya dari pertemuan awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Jikalau ada kesalahan kata saat saya mempresentasikannya, mohon dimaafkan. Dan jikalau misalnya ada yang tidak jelas, mohon diterima, mohon diberikan masukan di komen. Selebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.